Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RBL ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaplikasian Hukum Faraday dan Lenz pada dinamo sebagai pembangkit listrik atau generator sederhana. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Bintang Simpariko dengan NIM 123410113 dari Prodi Sains Aktuaria. Yang kedua, ada Priscilia Aritonang dengan NIM 123410112 dari Prodi Sains Aktuaria. Yang ketiga, ada Feby Febriani dengan NIM 123410118 dari Prodi Sains Aktuaria. Yang keempat, ada Arista Destiana dengan NIM 123160054 dari Prodi Matematika. Dan yang kelima, ada Antasya Rahmawati dengan NIM 123160060 dari Prodi Matematika. Dan yang terakhir, Naufal Safliman Said dengan NIM 123410101 dari Prodi Sains Aktuaria. Kami di sini ingin menjelaskan sejarah hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbang asih yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum ini juga tidak hanya digunakan dalam ilmu kimia saja, tapi juga ilmu fisika. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet menghasilkan arus listrik. Hukum Faraday menjadi dasar pengoperasian motor listrik, trafo, solenoida, dan generator. Dalam hal ini, Faraday menyimpulkan bagaimana dengan dua pernyataan seperti berikut, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Di sini kami akan menjelaskan hukum Faraday 1. Bunyi hukum Faraday 1 yaitu massa zat yang diperoleh pada elektroda saat proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Diketahui rumus hukum Faraday 1 dinyatakan dengan W sama dengan E dikali I dikali T per F, di mana W sama dengan massa zat yang dihasilkan, E adalah massa ekuivalen, I adalah kuat arus, dan T adalah waktu. Hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Rumus hukum Faraday 2 adalah W1 per W2 sama dengan E1 per E2, di mana W1 adalah massa zat 1 dan W2 adalah massa zat 2, E1 adalah massa ekuivalen zat 1, dan E2 sama dengan massa ekuivalen zat 2. Kami di sini juga ingin menjelaskan mengenai hukum Lenz. Pada dasarnya, hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik atau gegel induksi. Hukum Lenz ini memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai bagaimana arah arus induksi yang terjadi akibat gaya gerak listrik atau gegel induksi tersebut. Hukum Lenz biasanya digunakan dalam mesin listrik dinamis pada generator dan motor. Hukum Lenz yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834 ini menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik atau gegel induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik atau arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnet totalnya konstan. Rumus hukum Lenz. Hukum Lenz memiliki rumus epsilon sama dengan min N dikali delta Q per delta T, di mana epsilon sama dengan GGL induksi, N adalah jumlah lilitan kumparan, delta Q adalah perubahan fluks magnet, dan delta T adalah selang waktu.
Tanda negatif yang ada pada rumus Faraday ini menandakan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi, yaitu arah induksi yang dikemukakan oleh hukum Lenz. Mekanisme alat. Pada penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz, kami membuat dinamo sebagai pembangkit listrik atau generator sederhana. Mekanisme kerjanya adalah dengan memutar paku yang dihubungkan ke lilitan kawat dan menghubungkan ujung kumparan ke lampu LED. Hasil yang diterima awalnya menunjukkan lampu LED tidak mau menyala. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah lilitan kumparan yang terlalu sedikit. Jumlah lilitan kumparan generator yang digunakan awalnya adalah kurang lebih 100 lilitan. Jumlah tersebut jauh dari jumlah kumparan yang biasa digunakan untuk membuat generator sederhana. Jumlah lilitan pada kumparan tersebut ditambah menjadi kurang lebih 250 lilitan, sehingga menghasilkan lampu LED-nya akhirnya dapat menyala. Faktor lainnya adalah magnet yang digunakan adalah magnet bekas yang sangat kecil sehingga kuat medan magnetnya rendah. Akibatnya, induksi magnet menjadi sangat rendah sehingga tidak dapat dihasilkan arus untuk menyalakan lampu LED. Kami juga memutar paku dengan secara cepat agar gesekan antara paku dan magnet dapat menimbulkan listrik sehingga lampu LED-nya dapat menyala. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa membuktikan hukum Faraday dan hukum Lenz dengan bahan seadanya serta bisa menghasilkan listrik dengan bahan seadanya. Kekurangannya butuh banyak lilitan kawat tembaga, sama listrik yang dihasilkan kecil, dan upaya untuk menghasilkan listriknya susah karena harus manual. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.